Hai brosis, para pecinta film. Kembali lagi di sini, Daku akan menceritakan alur cerita film untuk Anda semua. Sebelumnya, Daku memberitahu dulu ya bahwa di channel ini Daku akan mengulas alur cerita film-film menarik dan seru. Jadi, jika kalian suka konten-konten seperti ini, silahkan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan jika Daku mengupload video-video terbaru. Oke? Kali ini Daku akan mengulas alur cerita sebuah film yang berjudul Byzantium tahun 2012. Film ini meskipun sudah agak lawas, namun ini adalah film vampir terbaik loh. Film ini akan menceritakan dua orang wanita yang telah hidup dari tahun 1800-an. Karena suatu hal mereka bisa mendapatkan eternal life atau kehidupan yang abadi, namun kehidupan mereka dapat menimbulkan polemik bagi mereka sendiri. Mereka berusaha beradaptasi dengan setiap perubahan hidup dari masa ke masa, dan selain itu mereka harus menyembunyikan identitas mereka karena ada orang yang memburu mereka. Jadi bagaimana cerita selengkapnya? Yuk, cus kita langsung ke cerita detailnya. Film berkisah tentang seorang gadis remaja bernama Eleanor Webb dan kakak perempuannya Clara. Mereka telah hidup dari tahun 1800 atau dari zaman Romawi kuno. Mereka hidup serba kekurangan dan mereka hidup berpindah-pindah dari satu penginapan ke penginapan yang lain untuk membiayai hidup mereka. Clara bekerja sebagai PSK di sebuah klub malam dan Eleanor menghabiskan hari-harinya dengan menulis cerita di kamar apartemennya. Karena tidak ingin ada yang membaca ceritanya, ia pun selalu membuang tulisannya ketika ia selesai menulis, dan pada saat itu ada seorang kakek yang sedang berjalan-jalan menemukan potongan tulisan dari Eleanor. Takut rahasianya sebagai seorang vampir tersebar, Eleanor menghampiri kakek yang bernama Robert. Setelah menghampiri kakek Robert mengatakan bahwa setiap hari ia selalu mendapatkan potongan tulisan Eleanor dan membacanya. Jadi, dia telah mengetahui sebagian besar jalan ceritanya loh. Kakek Robert kemudian mengajak Ella ke rumahnya. Di sana kakek Robert menceritakan bahwa ia hidupnya sangat menderita karena wanita yang ia cintai selama ini telah menikah dengan saudaranya sendiri dan mereka sekarang hidup bahagia. Namun si kakek Robert memilih hidup membujang dan menyimpan semua rasa sakit hatinya. Dan disitulah akhirnya si kakek Robert mengatakan pada Ella untuk menghabisi hidupnya. Jadi, ada keunikan pada kehidupan Eleanor sebagai vampir di sini ya. Ia itu hanya akan meminum dari darah orang-orang yang telah siap mati. Dan mereka tidak menggunakan taring, tapi menggunakan kuku mereka yang tajam untuk menghabisi korbannya. Dan setelah itu, barulah mereka menghisap darah korbannya, dan di sanalah Eleanor menghabisi hidup si kakek Robert dengan cara menghisap darah si kakek Robert. Di malam harinya, seseorang datang ke tempat Clara bekerja. Ia bernama Warner. Ia adalah seorang pemburu vampir. Ia memperlihatkan foto yang tak lain adalah foto Clara pada salah seorang pekerja klub. Si waitress yang kenal dengan Clara kemudian pergi tergesa-gesa, yang membuat Warner curiga. Ia pun mengejar wanita itu dan akhirnya menemukan Clara. Di sana ia mengejar Clara dan menangkapnya. Oh, ternyata Warner juga mengetahui kalau selain Clara ada satu lagi wanita vampir, yaitu Eleanor sendiri. Clara kemudian mengajak Warner ke apartemennya dengan mengatakan bahwa Eleanor ada di apartemennya. Dan di apartemennya itulah dengan sedikit tipu muslihat si Warner ini berhasil dihabisi oleh Clara dengan menggunakan alat yang telah ia siapkan. Di kamar mandi, Eleanor yang baru kembali dari tempat kakek Robert mendapati Clara telah membunuh Warner. Sempat berdebat dengan Clara tentang kejadian itu, namun Clara mengatakan ia tidak punya pilihan lain. Ia mengatakan jika Warner tidak dibunuh, maka ia akan membunuh mereka berdua. Mereka pun kemudian tidak ada pilihan lain selain pergi dari tempat itu. Akhirnya, setelah membakar kamar apartemennya, mereka pun pergi dari tempat itu. Dan kemudian menumpang sebuah truk menuju ke sebuah tempat baru. Dan akhirnya tiba di sebuah kota yang berada agak ke pesisir pantai. Clara kemudian menuju sebuah tempat yang banyak dikelilingi wanita-wanita malam
Ya, dan seperti biasa deh, dia mencari nafkah sesuai kemampuan yang ia bisa lakukan sebagai PSK. Sedangkan Eleanor berkeliling sambil melihat-lihat di sekitarnya hingga ia tiba di sebuah restoran. Di dalam restoran itu ia melihat sebuah piano dan ia pun memainkan piano itu. Seorang pelayan restoran akhirnya datang dan ia sangat mengagumi suara piano yang Ella mainkan. Pemuda itu bernama Frank. Begitu mengagumi permainan piano Ella hingga ia meninggalkan pekerjaannya untuk menunggu Ella hingga selesai bermain piano. Setelah ngobrol sebentar dengan Ella, kemudian mereka pergi dari restoran itu. Sepulang dari bekerja, Frank kemudian melewati sebuah lorong di tepi pantai. Di sanalah dia melihat Ella sedang duduk di jembatan. Di sana Frank menanyakan bagaimana Ella bisa bermain piano dengan begitu baik, dan ia pun mengatakan bahwa ia telah berlatih main piano selama 200 tahun. Dan setelah itu, Eleanor kemudian pergi meninggalkan Frank di sana. Di tempat lain, Clara menemukan teman kencan pria. Dia bercerita tentang ibunya yang baru saja meninggal, dan dia memiliki sebuah tempat penginapan warisan dari ibunya. Pria ini bernama Noel. Clara kemudian merayu pria itu agar bisa diajak tinggal di penginapan itu, beserta juga Eleanor. Penginapan milik Noel begitu sepi karena tidak diurus oleh Noel, hingga Clara berinisiatif untuk menjadikan penginapan Noel sebagai tempat prostitusi. Ia pun mengumpulkan beberapa wanita pekerja seks sebagai PSK di sana. Setelah beberapa lama Clara berbisnis di penginapan itu sebagai mucikari, sekarang ia memiliki cukup uang untuk membuat Ella bersekolah. Ella kemudian mencari sekolah sastra di kota itu. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di bekas apartemen Clara dan Eleanor dulu, tengah dilakukan penyelidikan oleh 2 orang detektif. Selain itu, 2 detektif ini melakukan juga investigasi di rumah kakek Robert yang dibunuh Ella. Mereka mendapati sebuah kejanggalan di mana leher si kakek Robert ditemukan sebuah lubang. Selain itu, jasad kakek itu pun membiru yang menandakan kematian si kakek disebabkan oleh kehabisan darah. Setelah kejadian itu, berdasarkan ciri-ciri korban, para detektif ini pun menyimpulkan bahwa semua pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang sama, yang selama ini mereka buru dan mereka incar. Mereka bukanlah detektif biasa, melainkan mereka berdua adalah vampir, sama seperti Clara juga Eleanor Webb. Namun mereka tidak menginginkan adanya vampir wanita dalam persaudaraan vampir. Wadaw! Menurut mereka, vampir wanita hanya akan membocorkan rahasia kehidupan para vampir dan sudah layak mereka harus dihabisi. Jadi sedikit flashback dulu ya, biar teman-teman paham kenapa nih mereka berdua mengincar Clara juga Eleanor. Jadi mohon disimak dulu flashback ini agar bisa melanjutkan cerita berikutnya. Jadi pada tahun 1804, seorang gadis muda yang bekerja sebagai pencari kerang telah pulang dari mencari kerang. Dia tak lain adalah Clara. Tiba-tiba ia didatangi oleh seorang yang bernama Darvel. Kemudian Darvel meminta 1 kerang dan mencicipinya. Setelah itu Darvel memberikan sebuah permata kepada Clara. Disinilah awal pertama pertemuan mereka. Setelah itu datanglah polisi yang lain bernama Ruvel. Ia pun kemudian tertarik pada Clara dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata Clara dibawa ke sebuah rumah bordir untuk dititipkan di sana. Dan setelah saat itu, Clara yang lugu dan tidak berani melawan pun akhirnya dieksekusi dan dijadikan PSK di tempat itu. Setelah beberapa saat dan akhirnya Clara pun hamil, ia pun melahirkan seorang anak perempuan yang ia beri nama Eleanor Webb. Lah, ya dialah Eleanor Webb yang selama ini dikatakan sebagai adik dari Clara. Ternyata adalah anak dari Clara sendiri. Ia dengan sengaja menyembunyikan jati diri mereka selama ini agar tidak ada yang tahu identitas asli mereka. Setelah Eleanor lahir, ia dibawa ke sebuah panti asuhan oleh Clara. Ia kemudian menaruh Ella di depan sebuah panti asuhan dan meninggalkan sebuah surat yang berisi, "Ini adalah putriku. Ia bernama Eleanor Webb. Tolong jaga dia. Saya akan memberikan biaya setiap bulan untuk biaya hidupnya di sini dan tolong katakan bahwa ibunya telah meninggal." Lalu meninggalkan Eleanor di tempat itu. Clara pun kembali ke tempatnya bekerja dan Clara selalu berkunjung ke panti asuhan itu sebulan sekali.
Beberapa bulan kemudian, kapten dari Darvel telah kembali setelah menjalani perang yang berkepanjangan. Sepulang dari perang itu, Darvel merasa badannya tidak sehat dan sering sakit-sakitan. Sejak kepulangannya hingga pada suatu hari, saat ia berada di sebuah perpustakaan, dia melihat Darvel didatangi oleh dua orang yang tak ia kenal, yang bernama Sevla dan Werner. Mereka kemudian memberikan sebuah solusi yang akan membuat Darvel bisa sehat kembali dan bahkan bisa hidup selamanya. Sevla kemudian memberikan sebuah kotak yang di dalamnya berisi sebuah peta pada Darvel, yang mana itulah jalan menuju pulau keabadian berada. Darvel kemudian didampingi oleh Russell menyewa sebuah skoci dan beberapa orang untuk mengantarnya ke pulau. Setelah menyeberangi lautan, sampailah ia di pulau keabadian. Darvel kemudian masuk ke sebuah gua yang ada di tebing pulau itu. Namun sebelum ia masuk, ia menyuruh Ruthvel untuk mengambil air agar Ruthvel tidak melihat kemana ia pergi. Di gua itulah Darvel kemudian masuk dan mendapati dirinya yang di sana dan dirinya yang lain. Itulah yang kemudian menghisap semua darah Darvel, hingga membuat air terjun di pulau itu berubah menjadi merah. Ruthvel yang melihat kejadian itu kemudian mencari Darvel dan akhirnya ia menemukan Darvel sudah tidak bernyawa lagi di dalam gua itu. Ia pun mengambil barang-barang berharga milik Darvel dan pergi dari tempat itu. Beberapa hari setelah itu, Darvel bangkit kembali. Ia pun sudah ditunggu oleh Sevla dan Werner, dan mereka menyatakan diri mereka sebagai satu persaudaraan dalam keabadian. Setelah itu, Darvel pergi mencari Ruthvel dan ia pun pergi ke tempat biasa. Berada di sana, ia mendapati Clara yang sedang batuk-batuk. Dia terbaring di atas sebuah meja biliar, sedangkan Ruthvel tidur di sofa dengan tertegun. Kemudian menyapa Clara dan menanyakan tentang kondisi kesehatannya. Ia pun mengatakan bahwa ia masih mengingat pertemuan di pantai itu. Kondisi Clara sangat berbeda. Ia tampak kurang sehat atau sangat terkejut melihat Darvel karena ia sangat yakin sekali saat itu ia sudah menyaksikan sendiri bahwa Darvel sudah mati saat berada di pulau. Darvel kemudian menceritakan semuanya bahwa setelah kematian itu ia bisa bangkit kembali dan mendapatkan hidup abadi. Setelah itu, Ruthvel kemudian menyerahkan semua barang milik Darvel, namun Darvel mengatakan ia ke sana bukan untuk mengambil hartanya, namun ia mau menawarkan kehidupan abadi. Padahal Ruthvel pun menginginkan hidup abadi dan meminta Darvel membagi peta itu kepadanya. Darvel kemudian memberikan peta itu dan kemudian pergi dari tempat itu. Setelah memberikan peta itu, Darvel pun pergi. Clara yang saat itu mendengar semua penjelasan Darvel ternyata diam-diam juga menginginkan peta itu untuk mencari kehidupan abadi. Clara yang selama ini sakit-sakitan juga menginginkan kesembuhan hidup abadi seperti Darvel. Dia pun kemudian menggunakan kesempatan saat pergi, ia mengambil senapan Ruthvel dan menembak kaki Ruthvel. Dan setelah itu Clara mengambil peta itu. Clara kemudian pergi ke pulau itu dan di sana ia mengalami hal yang sama seperti Darvel dan akhirnya ia pun mendapatkan keabadian seperti yang ia cita-citakan sekarang. Ia sudah menjadi seorang vampir yang hidupnya hanya dengan tetesan darah manusia. Setelah mendapatkan kehidupan yang abadi, ia pun kembali ke pantai dan di tepi pantai ia sempat menghabisi seorang nelayan yang ada di sana. Saat dia telah selesai dengan korbannya, ia sudah ditunggu oleh Darvel dan menanyakan, "Di mana Ruthvel?" Clara pun mengakui bahwa ia telah mencuri peta itu dari Ruthvel, kemudian membawa Clara ke tempat itu. Di sana mengatakan bahwa ia tidak menginginkan penciptaan vampir wanita. Dari itu sudah termasuk pelanggaran dan menyuruh Darvel untuk membunuh Clara karena ia yang memberikan peta itu pada Clara. Sevla dan Werner akhirnya meninggalkan mereka berdua, namun Darvel tak melakukan apa yang diperintahkan oleh Sevla. Didapatlah rahasia yang mengetahui petanya dicuri, akhirnya mencari Eleanor dan ternyata selama ini Ruthvel telah mengetahui bahwa Clara memiliki anak perempuan yang ia titipkan di panti asuhan. Akhirnya mengambil Eleanor dari panti asuhan, namun Clara yang mengetahui hal itu akhirnya datang dan membunuh Ruthvel. Pada saat itu dia membawa juga Eleanor ke Pulau Abadi agar Eleanor juga mendapat keabadian karena Clara merasa ia butuh teman dalam keabadiannya. Di dalam gua itu, Eleanor juga menemukan dirinya yang lain hingga akhirnya jiwa Eleanor diambil oleh dirinya yang lain. Yang telah mati kini bangkit kembali dengan hidup yang abadi. Dan hingga sekarang mereka pun hidup sampai saat ini.
kembali ke kehidupan saat ini. Berarti di kehidupan saat ini ada 4 orang vampir dengan hidup abadi. Evolusi perubahan dari tubuh manusia ke wujud vampir tidak seperti vampir pada umumnya. Orang yang bisa mendapatkan hidup abadi dan menjadi vampir hanya bisa didapatkan jika mereka pergi ke pulau itu dan masuk ke gua misterius tadi, dan bukan karena digigit oleh vampir yang lain. Eleanor yang saat ini sangat suka sekali dengan sastra, kemudian bersekolah di sekolah sastra di kota itu, dan disinilah ia bertemu kembali dengan Frank. Sejak saat itu mereka mulai dekat dan mereka bertemu dengan sangat intens hingga mereka saling menyukai satu dengan yang lain. Suatu hari Eleanor yang semakin jatuh cinta dengan Frank ingin berterus terang kepada Frank tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Ia pun memberikan sebuah buku yang berisi tentang catatan tentang seluruh jalan cerita kehidupannya. Frank sangat tertarik dengan cerita Ella, tapi dia kebingungan tentang jalan hidup Ella. Banyak janggal yang ia dapati di cerita Eleanor yang tidak masuk di benak Frank. Dari cerita di tahun 1804, cerita hidupnya tentang kehidupan abadinya yang hanya bisa bertahan jika ia mendapatkan darah manusia. Di antara kebingungannya, ia pun meminta bantuan seorang mentor yang bernama Kevin di kelas sastranya untuk membaca cerita. Setelah mereka membaca cerita Eleanor, yang telah membaca cerita Eleanor begitu mengagumi kisah Eleanor, hingga kemudian dia menunjukkan kisah Eleanor pada salah satu mentor senior yang bernama Morek. Di suatu malam, Frank datang ke tempat Ella. Namun sayang, yang membukakan pintu adalah Clara. Clara pun menanyakan kepentingan Frank mencari Ella. Perempuan itu bilang bahwa Ella telah memberinya bukti tentang kisah kehidupannya dan Frank sangat menyukai kisah Ella. Clara pun tidak menyukai hal itu. Ia sekarang merasa cepat atau lambat, identitasnya atau jati dirinya sebagai vampir akan segera terbongkar. Clara kemudian menyuruh Frank pergi dan mengatakan bahwa Ella tidak berada di rumah. Clara kemudian memarahi Ella yang telah membongkar rahasianya kepada Frank. Namun Ella mengatakan itu adalah tugas sekolahnya dan ia hanya menceritakan hal yang lain dan menyusul Frank. Mendapati Frank tengah menunggunya di halte bus. Di sana Frank mengatakan bahwa besok adalah hari ulang tahunnya dan ia mengundang Ella ke rumahnya. Setelah kejadian itu, mereka yang penasaran dengan kisah Ella minta Ella datang ke kantornya untuk mendengar penjelasan Ella secara langsung. Di sana Ella pun menceritakan kisahnya pada mereka. Mereka yang masih percaya meminta bukti bahwa ia adalah seorang vampir dan hidup abadi. Namun Ella mengatakan tidak bisa membuktikannya sekarang. Ia hanya dapat membuktikannya 40 tahun lagi. Karena nanti pada saat mereka berumur 80 tahun, ia akan menyaksikan sendiri bahwa Ella akan tetap muda dan abadi. Sedikit catatan, di sini Ella hidup dengan darah orang-orang tua, yang mana orang tua itu sudah siap dan orang tua itu juga rela dijadikan korbannya. Pada suatu hari, Kevin datang ke hotel Noel. Di sana ia tak mendapati Ella, namun ia bertemu dengan Noel. Kevin kemudian menceritakan pada Noel bahwa Ella menulis cerita di tugas sekolahnya yang menceritakan bahwa selama ini ia telah hidup bersama seorang vampir. Karena Ella ada di rumah, berpesan pada Noel agar menghubunginya atau polisi jika terjadi apa-apa. Beberapa saat setelah itu, Clara mencari Kevin di kelasnya dan berniat menjelaskan semuanya. Namun sayang, itu hanyalah tipuan. Ia pun menghabisi Kevin karena ia merasa Kevin telah mengetahui kisah hidup Ella. Tak berapa lama, Morek yang hendak mencari Kevin menemukan Kevin telah tewas di kelasnya. Ia kemudian melaporkan kejadian itu pada polisi terdekat. Tak berapa lama, dua detektif yang tak lain adalah Shevla dan Darvel menuju tempat Ella. Karena Morek mencurigai kematian Kevin dilakukan oleh Ella, dan di tempat lainnya Ella telah berada di tempat Frank. Mereka pun bermesraan. Namun saat mereka bercumbu, tak sengaja insting Ella muncul. Hingga secara tak sadar ia melukai tangan Frank. Ella yang menyadari hal itu ketika sadar dan bersedih, ia sangat menyesali keadaan dirinya karena ia telah melukai pria yang sangat ia cintai. Karena merasa bersalah, Ella pun keluar rumah dan ia berlari hingga ke pantai. Namun Frank pun menyusulnya, mengatakan bahwa ia rela jika itu membuatnya bisa bertahan hidup. Kemudian Ella menghisap darah di tangan Frank, namun ia tidak tega melanjutkannya.
Setelah itu ia pun pergi meninggalkan Frank sambil mengatakan untuk membuka hadiah yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahunnya. Lalu kembali ke rumah, namun sesampainya di rumah, terlihat Clara sangat kesal. Ia pun memarahi Ella karena Ella telah membocorkan rahasia mereka. Ella yang kesal pergi dari hotel. Namun Clara mengejarnya, kemudian turun menggunakan lift, namun Clara menahan liftnya. Noel yang berusaha melerai pun menjadi korban yang menyebabkan ia terjatuh ke dalam lift. Ella kemudian terjebak di dalam lift, sementara Clara pergi untuk menghabisi Frank. Karena semua orang yang mengetahui cerita kisah hidup mereka sebagai vampir harus dihabisi agar kisah hidup mereka tidak tersebar. Ella kini terjebak di dalam lift, namun tiba-tiba ponsel miliknya bergetar. Kemudian meraih ponsel Noel dan menghubungi Frank untuk mengatakan bahwa ibunya Clara akan datang untuk membunuhnya. Dan ternyata Clara sudah ada di depan rumah Frank. Clara pun bersiap untuk menghabisi Frank. Namun tiba-tiba ponsel Frank berbunyi dan Clara lah yang menjawab telepon. Namun saat Ella sedang berbicara dengan Clara, tiba-tiba datang 2 detektif bersama Morek. Telepon Ella pun diambil oleh Shevla. Dan ia mengatakan pada Clara bahwa ia akan membawa Ella bersamanya. Walaupun akhirnya meninggalkan Frank, saat di perjalanan Clara tiba-tiba meloncat ke mobil Shevla, kemudian membawa tubuh Clara dan melemparnya ke jalan. Clara pun sempat ditabrak dan dilindas, tapi ia tidak apa-apa. Morek yang panik dengan kejadian itu pun akhirnya dihabisi oleh Shevla. Akhirnya setelah melewati perkelahian antara Clara dan Shevla, Clara akhirnya dapat ditangkap. Kemudian Shevla menyuruh Darvel memenggal kepala Clara dengan pedang Bizantium, peninggalan zaman Romawi kuno. Dan ternyata Darvel bukannya memenggal kepala Clara, namun yang dipenggalnya adalah kepala Shevla. Sejak kejadian itu, Clara pergi dengan Darvel, dan Clara pun akhirnya memberikan kebebasan pada Ella untuk memilih jalan hidupnya bersama Frank, dan film pun diakhiri dengan dibawanya Frank ke Pulau Keabadian oleh Ella, dan di sanalah Frank mendapat keabadiannya, dan mereka hidup bersama-sama. Gitu deh. Sekian dulu ya, ulasan alur cerita film Bizantium 2012. Nantikan lagi video-video berikutnya. Jangan lupa diklik like, subscribe, and share agar kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton, and see you. Bye.